Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Novrianto menemani sahabat kampus dan pemirsa UMB TV di program Talk Show yang pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang mana beliau ini merupakan mahasiswa di Prodi Pendidikan Agama Islam yang barusan berprestasi menjuarai Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur sebagai juara 1 di cabang tafsir Al-Quran golongan bahasa Inggris. Mungkin pemirsa UMB TV dan sahabat kampus penasaran dengan sosok yang satu ini. Mudah-mudahan nanti akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita sapa bintang tamu kita yang sudah kita hadirkan di studio UMB TV kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, beliau ini namanya Bobi Saputra yang merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester berapa? 6. Semester 6. Iya. Semester 6 sudah berprestasi luar biasa di tingkat provinsi. Nah, nanti kita akan kupas dan kita korek bagaimana perjalanan beliau sehingga beliau bisa mendapatkan juara 1 di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Bengkulu yang baru-baru ini telah diselenggarakan. Baik, ini saya panggil siapa nih? Bobi aja. Bobi. Ya. Oke. Bobi, mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanannya di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi di Kabupaten Kaur yang sampai terpilih menjadi juara 1 di cabang tafsir Al-Quran golongan bahasa Inggris. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa mawala. Amma ba'da. Baik, terima kasih Bang Nover atas kesempatannya bisa diundang di studio ini, bisa berbagi kepada teman-teman mahasiswa UMB dan teman-teman yang lainnya yang menginginkan mungkin tahu lebih banyak tentang Musabaqah Tilawatil Quran ya. Yeah. Baik, perjalanan ikut Musabaqah ini sebenarnya cukup panjang ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya kemarin mendapat tawaran dari salah satu ustadz saya, mungkin Bang Novel kenal juga, Ustadz Syahrul Azwar, ya. Iya. Temannya Ustadz Sucipto. Beliau adalah salah satu guru saya. Beliau itu mudir pesantren Quran Al-Fida Bengkulu. Ya. Jadi beliau ini kan biasanya dipercayakan oleh panitia MTQ, biasanya dipercayakan mencari talent-talent yang memungkinkan untuk ikut serta di cabang-cabang MTQ seperti itu. Nah, kemudian kebetulan saya diminta oleh Ustaz Syahrul ketika itu, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, untuk ikut cabang tafsir golongan bahasa Inggris. Ya, jadi di cabang tafsir ini kan ada 3 golongan, Bang. Yeah. Ada golongan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Saya dipercayakan untuk ikut tafsir golongan bahasa Inggris. Waktu itu mewakili kabupaten tuan rumah. Tuan rumah. Ya, Kaur. Ya. Istilahnya di apa ya? Dicater ya? Sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Karena memang kalau untuk tingkat provinsi itu selama dia berKTP provinsi itu masih memungkinkan. Yeah. Tidak harus berasal dari kabupaten tersebut seperti itu. Ya. Jadi saya ketika itu mau seperti itu kan. Karena kan ini kan secara pribadi saya menjadikan ini sebagai motivasi untuk senantiasa memurojaat atau mengulang-ulang hafalan, kemudian mengulang-ulang ilmu yang pernah kita dapatkan di tempat kita belajar sebelumnya. Makanya ketika itu saya tertarik, ya, walaupun sebenarnya saya kurang percaya diri ketika itu karena tinggal beberapa bulan lagi, tapi sepertinya persiapannya belum ini. Nah, tapi ketika itu saya iakan, ya.
Kemudian berjalan beberapa bulan setelah saya mengiyakan itu, saya berubah pikiran, Bang. Kenapa berubah pikiran? Berubah pikiran, ya Allah, bagaimana ini? Seperti itu, kurang lebih seperti itu saya berpikirnya. Akhirnya saya sampaikan ke Ustaz Syahrul, maaf Ustaz, saya sepertinya tidak menyanggupi permintaan ini. Setelah di lobi-lobi, akhirnya beliau, ya sudahlah kalau begitu, gitu kan. Akhirnya saya mengundurkan diri ketika itu, ya, sampai keluar grupnya pula, ya. Tapi ditelepon lagi oleh salah satu panitia MTQ, panitia dari Kaur waktu itu, telepon langsung katanya, tolong katanya jangan sampai mundur katanya. Kalau mundur nanti peserta dari cabang ini siapa gitu sepertinya. Akhirnya saya kan nggak enakan orangnya kan, ya udahlah kalau gitu saya lanjut lagi gitu seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya lanjut lagi menjadi peserta, mulai berlatih, kita berlatihnya rutin ketika itu karena kita tuan rumah kan, kita harus mempersiapkan dengan lebih baik. Kita latihan di rumah salah satu tokoh di Kaur ketika itu, Pak Imat, rumahnya di Kelurahan Sumur Dewa. Berlatih secara rutin ketika tiap pekan waktu itu. Akhirnya sampai kepada hari perlombaan, ya kita berangkat ke Kaur tanggal 18 Mei ketika itu, karena kita tuan rumah kita lebih cepat datangnya. Dan ketika tampil alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik atas berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Hingga akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi juara di cabang yang saya ikuti seperti itu. Iya. Masya Allah, luar biasa perjalanannya. Berliku-liku. Berliku-liku. Baik. Ini kan cabang tafsir Al-Quran ini, apalagi golongan bahasa Inggris. Ini kalau kita sekilas mengartikannya, ini merupakan perlombaan yang sulit. Nah, kira-kira seperti apa lomba ini? Cabang itu apa cabang sih, gitu ini ya? Seperti apa? Ya, sebelumnya perlu mungkin bagi sebagian orang kan MTQ itu masih agak asing ya. Iya, karena yang orang tahu kan misalkan cabang tilawat. MTQ itu sendiri sebenarnya perlombaan yang sangat rutin diadakan oleh pemerintah. Setahu saya MTQ itu memang program pemerintah, setahu saya kan, termasuk pemerintah pusat gitu kan. Makanya di apa namanya itu, di Kemenak atau di itu tuh biasanya ada dana alokasi dana khususnya, karena memang itu adalah program pemerintah seperti itu. MTQ itu sebenarnya secara bahasa ya, Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah Tilawatil Quran, perlombaan tilawah atau membaca Al-Quran. Itu asal usulnya sebenarnya lomba untuk seni baca Quran, ya. Atau mujawad, mungkin teman-teman sudah pernah lah mendengar kalau ada acara biasanya kan ada orang membaca tilawah, itu biasanya namanya mujawad. Itu adalah cabang utama dari MTQ seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, cabang-cabang itu semakin banyak. Berkembang ya? Berkembang. Ada cabang hifzil itu hafalan. Ada juga cabang tafsir. Kemudian cabang hadis juga ada. Cabang syarhil. Cabang banyak pokoknya. Cabang-cabang itu bermunculan. Termasuk cabang tafsir yang saya ikuti itu. Itu cabang tafsir ini cabang tambahan sebenarnya. Di cabang saya ini ada 3 golongan, Bang. Ada golongan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya. Saya ikut yang bahasa Inggris. Nah, maksud dari cabang ini sebenarnya adalah seperti judulnya, mentafsirkan Al-Quran. Seperti itu. Sesuai dengan bahasa dari golongan tersebut. Misalkan bahasa Arab pakai bahasa Arab, menjelaskannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pasti bahasa Inggris menjelaskannya seperti itu. Adapun lombanya sebenarnya mudah-mudahan tidak semengerikan yang dibayangkan oleh saya. Lombanya itu sebenarnya dibagi menjadi 2 sesi. Pertama sesi hafalan. Kemudian baru sesi tafsir. Sesi hafalan itu kita diuji hafalannya. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa Arab, karena cabang ini sudah lebih dahulu dari bahasa Inggris, itu hafalannya yang diuji 30 juz. Nah, 30 juz dulu diuji. Jadi untuk menjadi peserta itu kita harus minimal pernah menyetorkan 30 juz dulu seperti itu. Adapun kalau bahasa Inggris, cabang bahasa Inggris karena cabang baru itu setengahnya 15 juz diuji seperti itu. Diuji 4 soal. Misalkan 30 juz diuji 4 soal saja seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu di 4 soal itu juz berapa gitu kan. Betul. Makanya kita tetap harus mempersiapkan semuanya seperti itu.
Baru kemudian sesi kedua yaitu sesi tafsir. Di sesi tafsir ini nanti akan menggunakan full bahasa dari golongan yang kita pilih, seperti itu. Pertama itu materi ujinya adalah menerjemahkan kosakata. Jadi misalkan pertama-tama peserta itu diminta untuk membacakan beberapa ayat, misalkan cabang saya misalkan. Jurinya menggunakan bahasa Inggris, please recite Al-Baqarah, Al-Ayah, misalkan verse berapa, 1 to 2 misalkan, ayat 1 dan 2 Al-Baqarah. Saya bacakan terlebih dahulu, baru kemudian juri bertanya, what is the meaning of misalkan dzalika. Saya terjemahkan, dzalika itu apa bahasa Inggrisnya seperti itu. Dan al-kitabu. Biasanya sekitar 3 sampai 5 soal yang ditanya juri. Baru materi uji kedua yaitu menjelaskan korelasi antara ayat yang saya baca tadi dengan ayat sebelumnya biasanya. Misalkan ayat Al-Baqarah 1 sampai 2 ini apa korelasinya dengan ayat terakhir dari Quran surat Al-Fatihah. Biasanya kan ayat Al-Quran itu kan ada hubungannya ya. Jadi urutan-urutan ayat Al-Quran itu tidak serta-merta sembarangan, pasti ada korelasi, ada hubungannya. Nah, kemudian sesi ketiga yaitu nanti ditanya sababun nuzul atau penyebab dari turunnya ayat tersebut. Nah ini kalau yang sababun nuzul ini, kalau yang ada kita sebutkan berdasarkan riwayat yang saya baca, berdasarkan buku kitab yang saya baca, sababun nuzulnya ini kita jelaskan seperti itu. Kalau tidak ada, sudah tidak ada. Misalkan cabang saya, as long as I know, misalkan sejauh yang saya tahu tidak ada sababun nuzul dari ayat ini. Selesai seperti itu. Baru kemudian sesi terakhir biasanya itu adalah menafsirkan. Baru kita menafsirkan. Misalkan dzalikal kitabu la raiba fi. Kita tafsirkan ayat tersebut. Tentu menafsirkan tidak sembarangan, kita harus punya rujukan gitu ya. Rujukan, jangan kita menafsirkan sendiri. Kalau menafsirkan sendiri kan kacau gitu ya. Ya, harus ada rujukannya. Kalau ada kisah-kisah, misalkan pokoknya kita bongkar sebaik mungkin seperti itu. Nanti juri yang menilai seperti itu. Baru yang terakhir biasanya diminta untuk menjelaskan hikmah dari ayat yang kita baca tersebut. Apa hikmahnya? Kita jelaskan agar penonton bisa mengambil hikmah dari ayat yang kita tafsirkan seperti itu, Bang. Ya. Masya Allah. Berarti ini cabang lomba yang sangat lengkap kalau menurut saya. Ya. Baca, menghafal, kemudian menerjemahkan, kemudian secara bahasa juga diuji, dan ada hikmah yang bisa diambil dari ayat yang diperlombakan. Nah ini butuh berapa lama waktu untuk bisa menguasai cabang lomba ini? Kalau kita bicara waktu, sebenarnya persiapannya itu tidak mengenal waktu, Bang ya. Ya. Jadi kalau saya ditanya waktu, sebenarnya nggak bisa menjawab sekian bulan, sekian tahun, nggak bisa. Persiapannya itu ya sebenarnya berbarengan dengan keinginan kita untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Gitu. Kita menjaga Al-Quran itu kan wajib gitu ya, menjaga hafalan, menjaga ilmu yang pernah kita dapatkan. Selama itu pula kita harus mempersiapkan untuk mengikuti lomba ini gitu. Jangan nanti sesudah ikut lomba ini kita lepas seperti itu kan. Oh, saya sudah juara 1 ini, nggak perlu lagi murojaah hafalan. Kan ada lomba lagi gitu kan, nggak bisa seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara konteksnya adalah ikut MTQ ini, pertama yang harus kita siapkan itu tentunya hafalan Al-Quran. Hafalan sesuai dengan cabang kita. Kalau 30 berarti 30 juz harus kita murojaah, harus kita siapkan sebaik mungkin. Kalau bahasa Inggris berarti 15 juz untuk tahun ini. Nanti untuk MTQ 2 tahun ke depan bertambah 1 juz. Ya, jadi per 2 tahun itu ditambah 1 juz hafalannya. Begitu juga tafsirnya digilir juznya seperti itu. Baru kemudian kita banyak membaca tafsir tentunya ya, karena itu kan inti dari perlombaan itu. Kemudian perbanyak belajar mengucapkan bahasa yang kita pilih itu golongannya. Kalau misalkan bahasa Inggris kan kita harus bahasa Inggris ya. Istilahnya memurojaah grammar kita gitu kan. Ya, jangan sampai nanti kita ngomong bahasa Inggris tapi jurinya pusing, ini ngomong apa ini katanya. Kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang karena bahasa kita. Kalau bahasa Arab ya sama, harus dimurojaah tata bahasanya seperti itu.
Paling itu yang harus kita persiapkan. Adapun masalah usia, usianya itu untuk cabang bahasa Inggris ini maksimal 35 tahun kurang 1 hari. Ada kurang 1 harinya. 34 tahun 11 bulan 29 hari maksimal. Ya seperti itu. Kalau cabang Indonesia dan Inggris, kalau bahasa Arab setahu saya lebih muda. Usianya biasanya 29 kalau nggak salah seperti itu. Oh begitu. Karena untuk bahasa Arab ini ada kelanjutannya nanti di internasional. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya nggak ada. Ya. Oke. Kalau tadi kan diceritakan bahwa cabang tafsir Al-Quran ini bukan hanya mentafsirkan Al-Quran, artinya ada sesi-sesi yang ditanyakan oleh Dewan Juri, yaitu salah satunya adalah hafalan. Nah, hafalan tadi, menyinggung masalah hafalan, ini udah berapa juz yang dihafal? Oh, ya. Kalau saya pribadi sudah pernah menyetorkan 30 juz. Saya pertama kali menghafal di Depok ketika itu tahun 2012. Ini agak unik juga kisahnya. Kenapa di Depok gitu kan? Kenapa tidak di Bengkulu? Iya. Karena di 2012 itu di Bengkulu belum ada rumah tahfiz. Belum ada ya? Belum ada. Kita di Bengkulu ini baru ramai rumah tahfiz itu, pesantren Al-Quran itu di 2013. 2013. Pesantren Al-Quran Al-Fida termasuk yang pertama-tama yang menggairahkan semangat menghafal Al-Quran di Provinsi Bengkulu. Bahkan setahu kami ya, pesantren Al-Quran Al-Fida itu pesantren yang khusus menghafal Quran pertama di Provinsi Bengkulu. Ya seperti itu. Makanya ketika itu saya dikirim ke Depok. Dikirim ke Depok 2014 saya pulang ke Bengkulu. Tapi waktu itu saya belum selesai. Karena di pondok saya dulu kita belajar tahsin terlebih dahulu 1 tahun, baru kemudian tahun kedua kita menghafal. Ketika itu saya dapat 10 juz. 10 juz kalau nggak salah. Baru kemudian saya pulang ke Bengkulu. Baru ketika karena pesantren Al-Fida sudah ada kan, saya di sana nyantri di sana, menyelesaikan di situ, dapat 8 juz waktu itu, selama 6 bulan kurang lebih. Baru kemudian saya melanjutkan lagi di Payakumbuh, ikut daurah hafalan. Di daurah itu saya menghafal 12 juz, jadi pas 30 juz seperti itu. Ya. Masya Allah. Cuman kalau menghafal mungkin semua orang insya Allah bisa ya, karena itu sudah janji Allah kan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu kan sudah janji Allah, menghafal itu mudah. Namun yang sulit itu adalah istiqomahnya. Istiqomah untuk senantiasa murojaah hafalan Al-Qur'an. Banyak godaannya seperti itu, ya. Iya. Baik. Ini selain menjadi sebagai seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, ini aktivitas sehari-harinya apa nih, kalau boleh tahu? Saya sekarang mengajar di salah satu rumah tahfiz di Kota Bengkulu, di Kelurahan Sumur Melele. Di sana pesantrennya sama, kita fokus menghafal Al-Quran, targetnya 30 juz, usia SMP. Ya. Selama 3 tahun kita mentargetkan mereka selesai 3 tahun, selesai juga studi formalnya, tapi juga selesai hafalannya 30 juz seperti itu. Ngajar di sana, kemudian ya paling kalau misalkan ada yang ngajak untuk memberikan materi, biasanya saya ikut seperti itu. Ya seperti kemarin ada mahasiswa dari Kompak minta biasanya ngisi di sana seperti itu. Paling kegiatannya itu aja, mengajar dan istilahnya apa ya, berbagi apa yang telah kita dapatkan kepada orang-orang seperti itu. Iya. Jadi dulu belum pernah kuliah atau gimana? Sebelum 2 MB pernah kuliah, terus istirahat. Banyak perjalanannya nih. Banyak perjalanan. Ya intinya istirahat kemudian kuliah lagi. Ya. Saya sebenarnya sudah D2 kemarin, D2 di Lipia Jakarta kan. Sebenarnya mau lanjut kemarin S1-nya. Cuman keburu pulang ke Bengkulu waktu itu. 2018 saya pulang ke Bengkulu. Iya. Oh begitu. Oke. Baik. Ini kan baru sudah selesai menjadi juara 1 nih di MTQ provinsi. Ya. Di harapan ke depan setelah juara ini kan pasti ikut lomba lagi nih tingkat nasional. Insya Allah. Harapannya? Sebelumnya untuk tingkat nasional itu memang
berdasarkan pengalaman memang yang diambil adalah juara satunya. Setiap cabang itu juara satunya diambil untuk mewakili Provinsi Bengkulu nanti kalau tahun ini ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan. Di 3 kota, Banjarmasin, Banjar, dan Banjarbaru. Ada 3 kota yang dijadikan lokasi MTQ seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada SK-nya. Kita nunggu surat resminya lah gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalaupun iya bisa semakin semangat kita menjaga Al-Quran. Kalaupun enggak kan ya bukan penghalang lah untuk kita menjaga Al-Quran seperti itu. Oke, baik. Harapan untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu sendiri ini, kira-kira khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu terhadap Al-Quran. Buat teman-teman mahasiswa UMB khususnya dan teman-teman yang lainnya yang ada di luar, saya harapannya sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa ini kita jangan sampai terhadap Al-Quran itu buta sama sekali seperti itu ya Bang ya. Minimal kita membacanya bisa lah seperti itu kan, dengan baik, dengan benar seperti itu. Kalau masalah wasilah untuk belajar sebenarnya di Bengkulu ini sudah banyak sekali. Beda dengan zaman seperti saya bilang tadi kan 2012 tuh belum ada sama sekali, makanya kita harus keluar gitu. Kalau sekarang insya Allah kita keluar UMB ini sudah ada, seperti itu. Makanya jangan sampai nanti menjadi alasan kita untuk tidak belajar Al-Quran. Minimal kita belajar tahsin terlebih dahulu, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baru kemudian ketika kita sudah bisa, kita naik ke level berikutnya, menghafal Al-Quran seperti itu. Nggak usah yang berat-berat dulu, nggak usah juz sekian, juz 30 dulu aja. Juz 30 yang mungkin bisa kita pakai nanti untuk kita sholat sehari-hari, atau mungkin kita nanti ketika diminta masyarakat kita kan bisa untuk menjadi imam seperti itu. Nanti baru kemudian kalau kita sudah istiqomah dengan hafalan-hafalan kita tambah sampai kemudian 30 juz. Dan itu bisa sebenarnya. Bisa ya. Kita kemarin ketika saya di Al-Fida itu ada nenek-nenek, ada bapak-bapak yang sudah 50 tahun ke atas, ya. Kemarin ada salah satu pimpinan cabang Jasara Harja Bengkulu, namun sekarang beliau sudah pindah ya. Di tengah kesibukan dan usianya yang sudah tidak muda lagi, beliau bisa mentasmikkan 10 juz. Mentasmikkan itu kan memperdengarkan Al-Quran tanpa melihat gitu kan. Bukan lagi menghafal, bukan lagi menyenturkan, tapi mentasmikkan. Artinya ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh bisa, nggak ada penghalang sama sekali. Apalagi mahasiswa kan masih sangat muda seperti itu kan. Jangan sampai nanti menjadi alasan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum kita nanti di akhirat, naudzubillah kan. Kenapa kamu tidak bisa membaca Al-Quran? Kita beralasan tidak ada tempat untuk belajar. Tidak bisa, sudah banyak di Bengkulu kata Allah kan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau memang ada mahasiswa yang ingin belajar mengaji, kepada saya atau kepada teman-teman, insya Allah kita bersedia. Tanpa biaya sama sekali, kita niatkan untuk menebarkan Al-Quran di Bengkulu ini seperti itu. Baik, ini bisa dicatat nih untuk seluruh mahasiswa dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bagi yang mau belajar, mau menghafal, tahsin, menghafal, iya, ini bisa langsung nih. Insya Allah siap membantu. Insya Allah kita sesuaikan waktunya. Sesuaikan waktunya. Baik, mungkin itu saja talkshow kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ini apa yang kita sajikan menjadi inspirasi buat seluruh mahasiswa dan terkhusus seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk kemudian membumikan Al-Quran di kampus kita yang tercinta, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Terima kasih ya, sama-sama Ustadz Bobby ya. Karena beliau ini pengajar, wajib kita panggil Ustadz ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan menjadi amal ya. Dengan kehadirannya di sini bisa berbagi informasi dan juga motivasi buat kita semua untuk mencintai Al-Quran. Baik, sahabat kampus dan pemirsa UMB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih atas kebersamaannya. Dan insya Allah kita akan berjumpa di program-program lainnya di UMB TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMB TV, keren dan mencerahkan. Min 'indihi fatusbihu 'ala 'asallahu an ya'tiya
الفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في